Aku ingin bicara padamu. Iya, Pak. Ada apa? Jika suatu saat aku dipanggil Allah, aku ingin kembali dalam keadaan mengingatnya. Bapak itu ngomong apa sih, Pak? Kenapa kau Pak Nisiten? Maaf saya sama kejahatan sih. Kenapa kau Pak Nisiten? Maaf saya sama kejahatan sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat Anda semua. Semoga kita semua selalu berbahagia, sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal 'Alamin. Sobat, ada sebuah cerita yang kita ambil dari kisah nyata. Bukan sekedar rekayasa yang menghibur, akan tetapi sebagai pendidikan dan teladan buat kita semua. Dalam sebuah pergaulan sehari-hari di sebuah desa, Pak Hasan adalah salah satu seorang laki-laki yang dianggap paling berpengaruh di desa tersebut. Ia dikenal karena sangat baik kepada semua orang. Tidak ada satupun orang yang tak bahagia saat bersamanya. Selain humoris, ia juga mampu memberi solusi dan sebagai tempat curhat. Meskipun ia bukan orang kaya, bukan pula orang yang terkenal, tapi ia suka membantu dan meringankan beban orang lain. Baik dari finansi ataupun tenaga. Ia tak perhitungan, semua orang dianggapnya saudara. Dari kebaikan hatinya itulah membuat semua orang di desa menghormatinya. Pak Hasan memiliki keluarga yang bahagia, ia tinggal bersama istri dan 3 anaknya. Ceritanya, setiap hari Pak Hasan bangun sebelum fajar. Ketika langit masih gelap dan udara masih dingin, ia sudah berjalan menuju musola kecil di ujung desa untuk melaksanakan sholat subuh. Ia sebagai makmum yang istiqomah di setiap waktu sholat. Langkahnya pelan, tetapi penuh ketenangan. Setelah sholat, ia biasanya duduk sebentar, berzikir dengan suara pelan. Pak Hasan bekerja sebagai petani. Meski hidup sederhana, ia selalu membantu orang lain. Jika ada tetangga yang kesulitan menanam padi, Pak Hasan datang membantu. Jika ada orang sakit, ia ikut menjenguk. Bahkan jika ada orang yang kekurangan makanan, diam-diam ia mengirimkan beras dari rumahnya. Karena itu, orang-orang desa sering berkata, Pak Hasan itu orang yang hatinya bersih. Belum pernah saya temui orang sebaik dia. Dimanapun tempat selalu memberikan kenyamanan buat lainnya. Bila di suatu tempat ngobrol tidak ada Pak Hasan, terasa belum lengkap. Candaan demi candaan yang dia berikan, membuat lainnya selalu tertawa. Suatu malam, seperti biasa, Pak Hasan pergi ke musola untuk melaksanakan sholat Isya. Malam itu udara sangat tenang. Angin berhembus pelan dan bulan bersinar redup di langit desa. Di dalam musola hanya ada beberapa orang yang sholat berjamaah. Pak Hasan berdiri di saf belakang dengan wajah yang sangat khusyuk. Ketika imam mulai membaca ayat-ayat Al-Quran, suasana musola terasa sangat damai. Pak Hasan menundukkan kepalanya dalam-dalam, seolah seluruh hatinya tertuju kepada Allah. Tak seperti biasanya, ia berjalan pulang bersama-sama. Tapi hari itu Pak Hasan pulang paling akhir. Ia lama berzikir. Sampai imam masjid pun berpamitan kepadanya. Pak Hasan, saya pulang suluan. Iya silahkan. Jawabnya. Istrinya, Aisyah, ia yang terbiasa menunggu suaminya untuk pulang bersama-sama. Hari itu ia kelamaan menunggu sehingga pulang lebih awal. Ia mengenal kebiasaan suaminya, jika Pak Hasan memiliki hajat, pasti zikirnya lama. Keesokan harinya, Pak Hasan beraktivitas seperti hari-hari biasanya. Ia pergi ke sawah dengan wajah tak seperti biasanya. Setiap nongkrong dan ngobrol, yang biasanya menyapa, kini hanya dengan pandangan yang kosong. Yang biasanya suka bercanda, kini hanya murung. Yang biasanya humoris, kini hanya terdiam, lebih suka mendengarkan apa yang dibicarakan orang lain. Sungguh tanda-tanda aneh yang dialami Pak Hasan. Pak Hasan kenapa? Beberapa hari ini sukanya merenung tak seperti biasanya? Tanya salah satu rekannya kepada yang lain. Saya sendiri juga tahu, perubahan yang dialami Pak Hasan.
Mungkin dia ada masalah dengan keluarganya. Jawab salah satu yang lainnya. Ketika menjelang maghrib, Pak Hasan berangkat ke musola untuk sholat berjamaah. Ia datang lebih awal, duduk di serambi masjid menunggu jamaah berkumpul. Salah satu tetangga yang akrab dengannya mendekatinya dan bertanya, "Pak, kalau boleh tahu, beberapa hari ini, kamu saya lihat gak seperti biasanya. Setiap hari murung dengan pandangan kosong. Apa Pak Hasan punya masalah? Mungkin ada yang saya bisa bantu?" Pak Hasan pun tersenyum. "Iya, saya juga tahu, kalau beberapa hari ini saya kurang semangat. Pengenku cuma diam dan melamun. Saya sendiri tidak tahu apa yang menyebabkannya. Tubuhku terasa lemas, capek dan malas mau beraktivitas apa saja." Jawab Pak Hasan. "Coba Pak Hasan periksa saja ke dokter, minum obat dan vitamin, biar pulih seperti biasanya." Jawab temanya. "Saya kira periksa ke dokter tidak akan ada gunanya. Tubuhku sehat, tidak ada penyakit yang keluhkan. Semuanya baik-baik saja." Dan akhirnya, waktu tengah malam tiba. Pak Hasan terbangun dari tidurnya, ia teringat dengan kebiasaannya, sholat tahajud, belum ia kerjakan. Ia pun segera mengambil air wudhu. Tidak lama Aisyah pun terbangun. Ia melihat suaminya, sedang menyiapkan kebiasaannya itu. Aisyah sangat mengenal sifat suaminya. Selain ia tak pernah meninggalkan sholat 5 waktu. Ia terbiasa menunaikan sholat sunnah ketika malam tiba. Baginya, sholat adalah tempat ia mengadu kepada Allah, tempat hatinya menjadi tenang setelah lelah bekerja seharian. Di malam itu, angin desa berhembus pelan. Suara jangkrik terdengar dari sawah di belakang rumah mereka. Pak Hasan berkata kepada istrinya dengan lembut, "Aisyah, aku ingin sholat sebentar di ruang depan." Aisyah hanya tersenyum. Ia sudah terbiasa melihat suaminya memperpanjang sholat malamnya. Setelah itu ia berdiri di ruang kecil yang biasa ia gunakan untuk sholat. Sementara itu, ia mendengar suara lirih bacaan Al-Quran dari ruang depan. Hasan sedang sholat dengan suara pelan dan penuh penghayatan. Beberapa waktu berlalu. Biasanya Pak Hasan sudah selesai sholat, ia secepatnya kembali ke kamar. Tetapi malam itu terasa lebih lama. Aisyah mulai merasa heran karena suaminya belum juga selesai. Ia lalu berjalan perlahan menuju ruang depan. Dari pintu, ia melihat Hasan masih berdiri menghadap kiblat. Tubuhnya tegak, tangannya terlipat di dada seperti orang yang sedang berdiri dalam sholat. Aisyah melihat sedang khusyuk sekali. "Sumaiku memang sedang khusyuk, zikirnya sangat lama, mungkin memiliki hajat besar," gumamnya dalam hati. Namun setelah beberapa menit berlalu, tak seperti biasanya, Aisyah pun merasa terlalu lama menunggu. Khawatirnya, suaminya itu ketiduran di tempat sholat. Lalu Aisyah kembali ke ruang depan mendekati suaminya. Ia melihat suaminya dalam keadaan sujud. Lalu ia pun menunggu di belakangnya. Tapi, sudah beberapa menit, suaminya yang sedang sujud tak segera selesai. Aisyah pun memandanginya dengan perasaan gelisah dan kekhawatiran. Hati Aisyah mulai terasa tidak tenang. Lalu ia nekat mendekat perlahan. Siapa tahu ia benar ketiduran salam sujudnya. "Pak Hasan," panggilnya pelan. Tidak ada jawaban. Ia memanggil lagi dengan suara sedikit lebih keras. "Pak." Hasan tetap sujud tak bergerak. Aisyah semakin cemas. Ia menyentuh bahu suaminya dengan lembut. Saat tangannya menyentuh tubuh Hasan, tubuh itu perlahan terjatuh ke samping. Aisyah terkejut dan segera memegangnya. Wajah Hasan tampak sangat tenang. Matanya terpejam, bibirnya seperti masih menyisakan bacaan doa. Tidak ada tanda kesakitan sedikit pun. Ia terlihat seperti orang yang sedang tidur dalam ketenangan. Aisyah berteriak menangis sambil memanggil-manggil namanya. Tetapi ia mulai menyadari sesuatu. Suaminya telah meninggal dunia, dalam keadaan sedang sholat. Dengan tangan gemetar, Aisyah pun berteriak memanggil tetangga. Warga desa segera berdatangan.
Mereka melihat Pak Hasan yang terbujur dengan wajah yang begitu damai. Akhirnya, teman-teman dekat Pak Hasan pun kaget. Ternyata beberapa hari Pak Hasan yang terlihat dengan kebiasaan yang sewajarnya adalah tanda bahwa ia akan kembali kepada Allah. Seorang tetua desa berkata dengan suara lirih, "Jarang sekali orang diberi akhir seperti ini, meninggal dalam keadaan sholat. Benar-benar mulia meninggalnya Pak Hasan." Berita itu cepat menyebar ke seluruh desa. Banyak orang datang melayat. Mereka semua mengenang kebaikan Hasan, orang yang tidak pernah meninggalkan sholat, tidak pernah menyakiti orang lain, dan selalu membantu tetangganya. Aisyah duduk di dekat jenazah suaminya dengan air mata yang masih mengalir. Namun di dalam hatinya ada perasaan yang sulit dijelaskan. Sedih, tentu saja. Tetapi juga ada rasa ikhlas dan harapan. Ia teringat kata-kata suaminya beberapa bulan sebelumnya. "Jika suatu hari aku dipanggil Allah, aku berharap dipanggil dalam keadaan sedang mengingatnya." Malam itu, doa Pak Hasan seperti benar-benar dikabulkan. Ia pergi dengan tenang, saat berdiri menghadap Allah dalam sholatnya. Tangis keluarga dan doa para tetangga memenuhi rumahnya. Tidak ada satupun orang yang tak merasakan kehilangan Pak Hasan. Karena ia betul-betul sosok yang baik kepada siapapun. Lalu, keesokan harinya, jenazah Pak Hasan dimandikan, dikafani, lalu disyalatkan di musola kecil dekat rumahnya. Setelah itu, ia dibawa ke pemakaman desa. Langit saat itu tampak mendung seolah ikut berduka. Tanah kubur digali, lalu perlahan tubuh Pak Hasan dimasukkan ke liang lahat. Doa-doa dipanjatkan oleh keluarga dan warga desa. Tanah ditimbun kembali hingga membentuk gundukan kecil. Di atasnya ditancapkan batu nisan sederhana bertuliskan namanya. Keesokannya, rumah Pak Hasan terasa sunyi tanpa dirinya. Hanya beberapa orang keluarga yang masih tinggal di rumahnya. Tiap malam habis isya para tetangganya diundang ke rumah untuk mengirimkan doa. Setelah selesai rumahnya kembali sepi. Istrinya masih sering duduk di teras, memandang jalan seolah menunggu seseorang pulang. Anak-anaknya masih belum terbiasa dengan kepergian ayah mereka. Sampai akhirnya tiba hari ke-7 setelah kematian Pak Hasan. Di malam itu para tetangga masih datang berkumpul di rumah untuk pembacaan doa bersama. Yang biasanya hari ke-7 itu adalah hari terakhir pembacaan doa bersama. Setelah acara selesai, banyak orang-orang yang tinggal di rumah untuk terakhir kalinya menemani Aisyah hingga pagi. Anehnya, malam itu di desa itu terasa sangat sunyi. Angin berhembus pelan melewati pepohonan di sekitar pemakaman. Bulan setengah tertutup awan, membuat suasana terlihat redup dan misterius. Tepat jam 11 malam. Di pemakaman desa, sesuatu yang aneh terjadi. Tanah di salah satu kuburan terdengar pukulan, bluk bluk bluk. Semakin lama suara itu terdengar semakin cepat. Tidak lama tanah kuburan itu tampak bergerak pelan. Gundukan tanah itu perlahan retak. Tiba, kuburan itu berlubang seukuran manusia. Ternyata, dari dalamnya, muncul tangan yang kotor oleh tanah. Perlahan-lahan seseorang bangkit, dan keluar dari lubang kubur itu. Ternyata orang itu adalah Pak Hasan. Dari dalamnya, Pak Hasan terbangun dengan napas yang berat. Ia membuka matanya dengan bingung. "Di mana aku?" gumamnya pelan. Ia merasa tubuhnya dingin dan lemah. Dengan sisa tenaga, ia mendorong tanah di atasnya hingga terbuka. Perlahan ia keluar dari kuburannya. Ia merangkang ke atas, tubuhnya masih lemah dan pakaiannya penuh tanah. Ia tampak bingung, seolah baru terbangun dari tidur yang sangat panjang. Ia melihat sekelilingnya dalam kegelapan malam, tidak lama ia menyadari bahwa dirinya berada di pemakaman. Pak Hasan berdiri di antara nisan-nisan yang sunyi, hanya ditemani suara angin malam. Setelah beberapa saat, ingatannya mulai kembali. Ia teringat rumahnya, istrinya, dan anak-anaknya. Dengan langkah tertatih-tatih, Pak Hasan keluar dari liang kuburnya. Ia menangis teringat pada keluarganya. Namun ia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Ia ingin pulang tapi ia tak tahu di mana jalan ke rumah. Ia kebingungan di dalam makam itu.
Tidak lama, setelah Pak Hasan duduk kebingungan di atas lubang liang kuburnya, sedikit demi sedikit, tenaga Pak Hasan kembali pulih. Pernafasan kembali teratur. Dirinya mulai merasa tenang dan ia pun menyadari bahwa ia telah kembali hidup setelah dimakamkan. Dan akhirnya, sekitar jam 11, malam itu tidak ada seorang pun yang melihatnya. Ia berjalan perlahan meninggalkan pemakaman, menyusuri jalan desa yang sepi. Pak Hasan terus berjalan menuju rumahnya. Dengan pakaian yang dipenuhi dengan tanah, ia pun memakainya di saat berjalan menelusuri perkampungan itu. Tidak lama, ia pun sampai di sekitaran rumah. Saat itu, Pak Hasan melihat rumahnya dari belakang rumah. Ia memandangi keadaan rumahnya sebelum menemui istrinya dan keluarganya. Ia menangis merindukan anak istrinya. "Bagaimana keadaan anak istriku setelah meninggalku?" gumam Pak Hasan. Setelah Pak Hasan berdiri cukup lama, dengan kain putih lusuh penuh tanah, akhirnya ia menuju di depan rumah. Rumah itu masih sama seperti terakhir kali ia lihat. Lampu ruang tamu yang biasanya sudah dimatikan, saat itu masih menyala, dan masih ada beberapa orang yang berbicara di dalamnya. Ia pun mendengarkan pelan suara anak-anak dan istrinya dari depan pintu. Tidak lama. Tok, tok, tok. Di dalam rumah, anak istrinya dan beberapa orang yang belum tidur mendengar suara itu. Mereka merasa heran karena sudah larut malam. Mereka pun diam, sengaja tidak menghiraukan ketukan pintu itu. Tidak lama. Tok. Tok, tok. Ketukan pintu itu diulang kembali. Dan akhirnya, Aisyah istri Pak Hasan berlahan berjalan ke depan dan mengintip. Ia sedikit ada rasa ketakutan. Lalu dengan hati-hati ia membuka pintu dengan pelan. Begitu pintu terbuka, Aisyah teriak terkejut luar biasa. Di hadapannya berdiri Pak Hasan, sang suami. Semua keluarga yang di dalam itu kaget dan ikut melihat ke depan pintu. Mereka semua terkejut melihatnya. Wajahnya pucat, pakaiannya kotor tanah, tetapi itu benar-benar suaminya. Istrinya gemetar. Air matanya mengalir tanpa sadar. "Pak Hasan," ucapnya lirih. Pak Hasan memandang istrinya dengan mata penuh kerinduan. "Iya, aku pulang," katanya pelan. "Tidak mungkin, suamiku sudah 7 hari meninggal. Mana mungkin ini terjadi?" kata Aisyah. "Benar Bu, ini aku, Hasan suami MU. Nanti akan aku ceritakan semua pada kalian, apa yang telah terjadiku," jawab Hasan. Tangis pun pecah. Istrinya memeluknya dengan tubuh gemetar antara bahagia dan tidak percaya. Anak-anaknya ikut terkejut melihat ayah mereka berdiri di depan pintu. Malam itu menjadi malam yang tidak akan pernah dilupakan oleh keluarga Pak Hasan. Antara rasa haru, takut, dan bahagia bercampur menjadi satu ketika seorang yang telah mereka kubur kembali pulang ke rumah. Dan sejak saat itu, kisah Pak Hasan yang bangkit dari kuburnya menjadi cerita yang selalu dibicarakan oleh warga desa dari generasi ke generasi. Banyak yang menganggapnya sebagai misteri, ada yang menyebutnya keajaiban, dan ada pula yang percaya bahwa Allah memberi Pak Hasan kesempatan untuk kembali menemui keluarganya. Akhirnya satu persatu mereka percaya bahwa yang di hadapannya adalah Pak Hasan setelah mereka memegang tubuhnya. Akhirnya Pak Hasan dimasukkan rumah dan dibersihkan. Malam itu juga, tetangganya berbondong-bondong mendatangi untuk melihatnya. Ada yang haru, gembira, bahkan ada yang ketakutan. Mereka terkejut. Mana mungkin orang yang mereka kubur selama 7 hari, ia kembali ke rumah. Sungguh keajaiban terjadi malam itu. Setelah keluarga dan orang-orang berkumpul dengan wajah penuh haru, takut, sekaligus penasaran, Pak Hasan pun bercerita. Di hadapan mereka duduk Pak Hasan. Orang yang 7 hari lalu telah mereka kuburkan dengan tangan mereka sendiri. Istrinya, Aisyah, masih tidak percaya. Matanya sembab karena menangis sejak sore tadi ketika Pak Hasan tiba-tiba pulang ke rumah dengan wajah pucat namun hidup. Anak-anaknya duduk mengelilinginya dengan hati berdebar. Akhirnya Pak Hasan menarik napas panjang. "Duduklah semuanya,"
Bapak akan ceritakan apa yang Bapak alami selama 7 hari di dalam kubur. Semua terdiam. Pak Hasan menunduk sejenak lalu mulai bercerita. Ketika Bapak meninggal, Bapak pun melihat raga Bapak yang ketika itu sedang sujud di malam hari. Hingga ibu mencoba membangunkan, dan kaget melihat bahwa Bapak sudah tiada lagi. Ibu menangis dan berteriak, Bapak pun mendengarnya. Keesokannya, ketika tubuh Bapak dimasukkan ke dalam liang kubur, Bapak masih bisa merasakan semuanya. Tanah yang kalian timbun, suara orang-orang membaca doa, semuanya masih Bapak dengar. Bu Aisyah menutup mulutnya menahan tangis. Awalnya Bapak merasa sangat sempit. Gelap sekali. Tidak ada cahaya sedikit pun. Nafas Bapak terasa berat. Pak Hasan berhenti sebentar. Lalu tiba-tiba datang dua makhluk yang sangat besar, wajahnya tegas, suaranya keras. "Siapa mereka, Pak?" tanya anak sulungnya pelan. Pak Hasan menjawab dengan suara lirih. "Mereka malaikat penjaga kubur." Semua yang mendengar merinding. Mereka bertanya kepada Bapak, "Siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Siapa nabimu?" Pak Hasan menatap lantai. Alhamdulillah Bapak masih bisa menjawab. Setelah itu suasana menjadi sedikit lebih tenang. Lalu di hari kedua terjadi penyesalan. Pak Hasan melanjutkan ceritanya. Di hari kedua, Bapak mulai diperlihatkan kehidupan Bapak dulu. Seperti diputar ulang, semua perbuatan Bapak. Ia menutup wajahnya. Bapak melihat saat Bapak pernah memarahi ibu kalian, melihat ketika Bapak menunda sholat, melihat saat Bapak lalai. Air mata Pak Hasan jatuh. Rasanya sangat menyesal, sangat menyesal. Bu Siti ikut menangis. Kalau di hari ketiga, tampak cahaya datang. Namun pada hari ketiga, sesuatu yang indah terjadi. Pak Hasan menatap keluarganya. Dari kejauhan muncul cahaya lembut. Tidak menyilaukan, tapi menenangkan. Cahaya itu mendekat. Dan Bapak merasakan kedamaian. Bapak merasa seperti ditemani. Anaknya bertanya, "Apa itu, Pak?" Pak Hasan menjawab pelan. "Itu adalah amal kebaikan kecil yang Bapak lakukan selama hidup, doa, sedekah, dan mungkin juga doa kalian." Kalau Pak Hasan melanjutkan ceritanya di hari keempat. Di hari keempat, terjadilah kesepian dalam kubur. Namun kubur tetaplah tempat yang sunyi. Pak Hasan menatap keluar jendela. Tidak ada suara manusia, tidak ada matahari, hanya kesunyian yang sangat dalam. Di sana Bapak sadar, manusia di dunia sering lupa bahwa suatu hari semua akan sendiri seperti itu. Hingga hari kelima. Ia mendengar doa keluarga. Pak Hasan tersenyum tipis. Pada hari kelima, Bapak mendengar sesuatu yang sangat jelas. Bu Siti menatapnya. "Bapak mendengar suara kalian membaca doa di rumah. Doa tahlil, doa untuk Bapak." Suara itu sampai ke kubur. Bu Siti langsung menangis terisak. "Benarkah, Pak?" Pak Hasan mengangguk. Setiap doa terasa seperti angin sejuk yang masuk ke dalam kubur. Lalu di hari keenam. Di hari keenam ada harapan. Pada hari keenam Bapak hanya bisa berdoa. Bapak memohon ampun kepada Allah. Bapak berharap jika masih diberi kesempatan, Bapak ingin memperbaiki hidup. Pak Hasan memandang anak-anaknya satu persatu. Bapak ingin menjadi ayah yang lebih baik. Hingga hari ketujuh, datanglah keajaiban. Semua orang menahan napas. Dan pada hari ketujuh, Pak Hasan berhenti sebentar. Bapak merasakan sesuatu yang aneh. Tanah di sekitar Bapak terasa ringan. Seperti ada perintah untuk bangun. Bapak membuka mata, dan Bapak bisa bergerak. Anaknya terkejut. "Lalu bagaimana Bapak keluar?" Pak Hasan menjawab perlahan. Bapak menggali tanah dengan tangan, dengan sekuat tenaga,
Bapak mendorong juga menggali lubang dengan jari hingga terluka. Sampai akhirnya Bapak melihat cahaya pagi. Bapak keluar dari kubur dan berjalan pulang. Hingga sampai saat ini. Akhirnya, semua orang di rumah terdiam. Tidak ada yang berani bicara. Tidak lama Pak Hasan kemudian memegang tangan istrinya. Selama 7 hari itu Bapak belajar satu hal. Dunia ini hanya sementara. Ia menatap anak-anaknya. Jangan pernah menunda kebaikan. Jangan meninggalkan sholat. Dan jangan menyakiti orang lain. Air mata keluarga itu jatuh bersama. Malam itu rumah Pak Hasan dipenuhi rasa haru. Sejak hari itu, kehidupan keluarga mereka berubah. Mereka menjadi lebih rajin beribadah, lebih saling menyayangi, dan lebih menghargai waktu. Karena mereka tahu, suatu hari nanti semua manusia akan merasakan kesunyian 7 hari seperti yang dialami Pak Hasan di dalam kubur. Kisah itu kemudian menjadi cerita yang terus diceritakan dari mulut ke mulut. Bahkan bertahun-tahun kemudian, orang-orang masih sering berkata kepada anak-anak mereka, "Dulu pernah ada kejadian aneh di desa ini, tentang Pak Hasan yang kembali pulang setelah dikubur." Dan hingga kini, cerita itu tetap hidup dalam ingatan warga desa, menjadi kisah yang sulit dilupakan.